Kalau dia bisa bertahan di atas itu, maka peluang penguatan NCKL ke level 1420. Maka peluang pelemahan ARCI kita informasikan di sini ke level 175 sampai 180. Halo teman-teman, kita akan membahas technical saham-saham di sektor logam kali ini. Kita mulai dulu seperti biasa untuk pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan sudah sekian lama, ini adalah potensi penurunan IHSG dari pola bearish. Ekspektasi kita turun hingga ke 6.650, tapi dalam kenyataannya IHSG berbalik arah di level 6.700 di sini. Sekarang kembali naik di level resistance 7.080, 7.100. Jadi kita sebaiknya menunggu karena biasanya ada penurunan di sini. Kalau memang IHSG bisa turun kembali ke level 6.930, ini bisa dijadikan potensi titik beli yang baik. Tapi untuk saat ini kita wait and see dulu sambil kita menunggu penurunan IHSG karena naiknya juga lumayan kencang di sini. Kita memulai saham pertama di sektor logam yaitu Antam ANTM. Untuk Antam kita lihat memang ini ada pola bearish rounding top dengan peluang penurunan ke 1100. Tapi kita lihat juga kalau memang Antam bisa berbalik arah di sini di atas 1275, maka dalam jangka pendek teknikalnya sudah membaik dan dia bisa kembali naik hingga ke level 1350. Berikutnya kita lihat saham TINS, Timah TBK. Untuk TINS sendiri mencoba bertahan di level 770-800-nya. Cuma kita hanya perhatikan potensi pembentukan pola bearish head and shoulder di sini. Kalau dia turun di bawah 780, 770, maka peluang pelemahan berikutnya ke 540. Tapi ada potensi besar bahwa level ini bisa mantul dari sini. Jadi belum tentu dia turun ke bawah. Seperti itu. Berikutnya kita ke saham Inco, Vale Indonesia. Jadi dalam jangka panjang sebenarnya membentuk potensi yang baik, pola bullish double bottom. Walaupun tidak sama bottomnya di sini, tapi intinya adalah dia berpotensi kembali naik ke level 5.200-nya di sini, garis box berwarna merah muda. Yang kita harus perhatikan adalah ke level 4.250-nya. Jadi kalau level ini bisa tembus di lingkaran biru, maka akan potensi lanjut menguat ke atas. Untuk saat ini masih 50-50 apakah dia bisa naik atau kembali turun ke level 3.700-nya. Berikutnya kita lihat saham Harum Energy, HRAUM. Untuk Harum dia pada waktu beberapa saat yang lalu berhasil mantul di support kuat di sini 1080 sampai 1100. Saat ini mencoba berbalik arah tapi masih belum pasti. Kalau sudah di atas 1165, 175, maka ini mengkonfirmasi bahwa dari penurunan di sini dia sudah mantul. Peluang penguatan jangka pendeknya ke level 1280. Untuk Harum, berikutnya ke NICL, Pam Mineral TBK. Jadi untuk NICL kita sudah informasikan beberapa saat yang lalu ini membentuk pola bullish cup with handle. Walaupun sempat naik dan kembali turun, tapi pola teknikalnya masih bullish. Selama dia bisa bertahan di atas 185, maka itulah potensi penguatan masih ke arah 260. Jadi bagi yang sudah punya posisi, kalau dia turun di bawah 185, sebaiknya di stop loss. Berikutnya kita lihat saham NCKL, Trimegah Bangun Persada. Ini saham coal, saham nikel. Jadi NCKL kita lihat ini pola inverse head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, tapi dia agak miring sedikit. Yang kita perhatikan adalah dua titik. Pertama adalah titik 860-880. Kalau dia bisa turun kembali dan mantul, ini bisa dijadikan titik beli. Lalu resistance di sini 1080 juga harus kita perhatikan. Kalau dia bisa bertahan di atas itu, maka peluang penguatan NCKL ke level 1420. Di harga sekarang sekitar 40% dari harga 1000-an di sini. Kita lihat saham berikutnya adalah MBMA, Merdeka Battery Material. Ini juga pola inverse head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan.
Jadi ini lingkaran kanan yang di sini, ini adalah konfirmasi penembusan ke atas. Kalau dia bisa naik di atas 620, bertahan di atas sana, ada potensi kembali ke 720 lalu membentuk pola ini, inverse head and shoulder. Implikasinya dalam jangka menengah, MBMA berpotensi kembali menguat ke level 950-nya. Itu untuk MBMA, lalu kita lihat MDKA. Merdeka Copper Gold saat ini mencoba membentuk pola triple bottom. Jadi kalau dia turun di bawah 2200-an, 2270 ini bisa dijadikan potensi titik beli. Memang kita juga melihat kalau dia bisa mantul lagi, kemungkinan jangka menengah, jangka pendek bisa naik lagi ke 2900 di sini. Lalu target penguatannya ke level 3400 sampai 3450. Itu untuk MDKA. Lalu kita lihat saham Archie Indonesia. Untuk Archie, setelah dia jebol di 310 di sini, ini merupakan support kuat, berkali-kali bisa bertahan. Setelah di bawah 310, maka peluang pelemahan Archie kita informasikan di sini ke level 175 sampai 180. Jadi untuk saat ini sudah di 240, ada potensi ke sana, kita wait and see lagi ya untuk Archie. Lalu kita berikutnya lihat saham Aman, AMMN, Aman Mineral. Memang masih bullish jangka panjang, tapi jangka pendek kita melihat ini mengkhawatirkan karena dia tidak bisa bertahan di support 11.800. Jadi dia setelah membuat pola kecil ini bearish, inverse cup with handle, peluang pelemahannya ke 9.800. Berikutnya kita lihat ke saham DOIT, Delta Dunia Makmur. Ini sangat bullish karena dia sangat kuat naik ke atas. Tapi kalau di saat ini di resistance 570, jangan terlalu agresif dulu dibeli. Kita lihat kalau dia turun jangka pendek ke level 500-an, 500 sampai 510, ini bisa dijadikan titik beli dengan target penguatan jangka pendek di 670. Tapi kita lihat juga sebenarnya DOIT membentuk pola bullish cup with handle dalam jangka menengah. Ya, kalau itu bisa terjadi, 575 bisa ditembus, maka peluang penguatannya ke 820 dalam jangka menengah. Kita lihat berikutnya UNTR, United Tractors. Kalau United Tractors sini berhasil nantul dari support 21.000. Memang tidak tepat di 2900, tapi saat ini sudah berusaha naik ke atas. Untuk titik beli kita menunggu dulu kalau UNTR bisa tembus di atas 23.000. Ini lebih aman. Walaupun spek buy kita bisa coba di 21.000. Nah, jadi kalau dia sudah di atas 23.000, maka peluang penguatan jangka menengah, jangka pendeknya ke 24.500. Oke, sekian saja untuk update technical saham-saham di sektor logam kali ini. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.